Kenapa kalau Tidak tidak mokel kan? Oh, tidak. Alah. nggak mokel kan jangan ditawarin dong. Anak-anak terutama jangan jadikan tarawih itu sebagai beban. Itu penting. Jangan jadikan tarawih itu sebagai beban, tapi jadikanlah tarawih itu sebagai momen komunikasi kita kepada Allah, dan juga jadi Sekali ya, Rum. Karena enggak Sakit sekali. sakit sekali. Bukan sakit sekali, bukan. Maksudnya gimana? Sakit kayak sakit loh. Oh, lagi sakit. Iya, lagi sakit oh gitu. gitu. Pemirsa. Kalau aku biasanya setelah sahur siap-siap berangkat sholat ke masjid. masjid. Wah, keren Pak Rajin Riko sekali. ya. Rajin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Lentera Ramadan Bersama Bunda Rani dan Bunda Rani dan Kio. Iya, Kio. Jadi kita hari ini podcast perdana ya di Sana obrolan santai anak-anak. Nah, biar seru nih Kio ya, pastinya kita mau ngobrol dengan narasumber kita atau bintang tamu kita hari ini. Siapa Kio? Zaka, teman kita. Oke, Kita langsung aja ke Zaka. Hai Zaka. Halo Zaka. Assalamualaikum. Semangat dong, masih puasa kan? Ya, Masih, alhamdulillah. Coba kenalin dulu Zaka dari kelas mana, terus nama lengkapnya, alamatnya. Oke, silakan. nama lengkap saya Muhammad Zaka Siddiq. Baik. Terus dari kelas 5C Oke. Abatasa. Oke, Dan alamat saya di Desa Gunung Agung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten. Jauh Oke, ya. hai orang Gunung Agung. Ini ada nih Zaka dari Gunung Agung. Say hi di kamera dong ya. Oke, Kio, ada yang mau ditanyain nggak di obrolan kita kali ini sama Zaka? Sebenarnya ada. Ada, coba kamu tanya langsung aja. Gimana bahasanya nih? Masih sehat? Masih kuat? Sih, Masih lah, iyalah. Harus kuat. Tidak kuat? Tidak Kenapa kalau tidak mokel kan? Oh, tidak. Alah. nggak mokel kan jangan ditawarin dong ya. Oke Zaka, makasih ya. Dan kali ini kita juga tidak mengundang Zaka, tentu saja kita mengundang narasumber kita yang sangat luar biasa. Di sebelah kita ada Pak Riko. Hai. Hai Pak Riko, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ini kayaknya banyak job ya Pak Riko ya di bulan Ramadan ini. Lagi rezekinya kali ya. Oke, alhamdulillah. Dan Pak Riko ini dari awal mungkin udah tahu ya, sibuk-sibuk di programnya sekolah tentang Ramadan. Dari awal mungkin udah kasih anak-anak kita info tentang amalan-amalan di bulan Ramadan. Tapi nanti Pak Riko kita tanya dulu nih, karena ini kan program Sana, ini obrolan santai anak-anak. Maka kita akan tanyain orang dua ini. Oke. Siap. Sebagai bintang tamu kita hari ini ya. Baik, ya. Oke. Jadi tema kita hari ini di program podcast Sana kali ini adalah 10 hari Ramadan, amalan-amalan apa saja yang sudah dilaksanakan di 10 hari pertama di bulan Ramadan, ya kan? Ya. Oke. Boleh Kia dulu nih atau Zaka dulu? Zaka dulu. Oke, Zaka lagi ya. Zaka, gimana nih 10 hari pertama Ramadannya? Apa aja yang udah dilakukan atau target apa yang sudah dicapai? Target yang sudah dicapai pertama murojaah. Oke, mantap. Terus apa lagi? Terus juga sholat sudah lengkap. Sholat sudah Puasa. Kenapa? Kalau nggak Ramadan nggak lengkap sholatnya. Jadi Lengkap, cuman jarang di masjid. oh, gitu. Masya Allah, keren ya. Kalau Kio nih sebagai temannya Zaka, Ya sudah, puasanya full. Tarawihnya agak bolong-bolong dikit. nah tarawihnya agak bolong-bolong dikit. Ya. Oke.
Pak Riko nih menanggapi nih obrolan anak-anak kita Gimana, tadi kan. Ini Zaka sudah mulai terbiasa ke masjid ya. Oke, terbiasa ke masjid. Tapi kalau Kio nih katanya masih bolong-bolong tarawihnya. Baru dikit ya. Coba kiat-kiat untuk biar anak-anak kita ini semangat untuk ke masjid. Apalagi kalau bulan Ramadan ini kita kan harus menambah amalan lebih banyak lagi ya Pak Riko ya. Gimana nih kiat-kiatnya kalau Pak Riko sendiri? Oke, kiat salah satu yang menjadi motivasi atau salah satu menjadi dorongan kita sebagai anak-anak terutama, jangan jadikan tarawih itu sebagai beban. Itu penting. Jangan jadikan tarawih itu sebagai beban, tapi jadikanlah tarawih itu sebagai momen komunikasi kita kepada Allah, dan juga dijadikan juga tarawih itu sebagai komunikasi kita sebagai silaturahmi kepada teman-teman. Karena enak tuh, kadang di tarawih juga kita bisa ketemu sama teman-teman yang di sekitar rumah. Terkadang kita sekolah itu udah sampai sore, untuk main sama teman-teman di sekitar rumah tuh udah apa ya, udah mandi. Betul, sudah sangat mandi. sedikit. Nah, Sudah capek. dengan adanya momen tarawih ini, salah satunya adalah kita bisa silaturahmi itu sama teman-teman yang di sekitar rumah gitu. Ya, jadi momen seru ya Pak Riko ya. Benar, seharusnya jadikan tarawih itu sebagai momen seru. Nah, inilah menjadi motivasi kita mengapa dirutinkan untuk sholat tarawih di masjid. Gitu. Ya, itu salah satu amalan aja ya kan. Betul. Banyak lagi amalan-amalan lain yang mungkin bisa kita lakukan dan kita tambah di bulan suci Ramadan Ya. ini. Ya. Lebih kurang seperti itu. Oke. Nah, gimana Kio? Udah termotivasi belum? Oh, sudah sekali. Sudah sekali. Bu. Oke, Kio, Sudah termotivasi. beneran nih mau tanya nih, kenapa Kio berat sekali untuk melaksanakan sholat tarawih? Sakit sekali Rum, karena enggak Sakit sekali? Iya, sakit sekali. Bukan sakit sekali, bukan. Maksudnya gimana? Sakit Apa? kayak sakit loh. Oh, lagi sakit. Iya, lagi sakit. Oh gitu, pemirsa. Ada yang lagi sakit. Dikit loh ya. Kirain- Maksudnya semua dikit loh, bukan sakit Kirain lagi. kenapa? Sakit kaki kayak apa? Kayak gimana? Gimana tuh? Kamu harus jelas. Iya. Oh, ternyata lagi sakit nih pemirsa Kio-nya. Kalau lagi nggak sakit, oh emang kita harus sholat tarawih itu harus di masjid terus ya Pak Riko? Enggak. Sholat tarawih itu Rasulullah itu mengajarkan sholat tarawih itu kalau Rasulullah itu bisa tiga hari atau 3 malam atau 4 malam. Kalau 3 malam Rasulullah melaksanakan sholat tarawih 2 hari, 2 malam di masjid, 1 malam beliau di rumah. Kalau ada yang mengatakan 4 malam, 3 malam di masjid dan 1 malam di rumah. Mengapa begitu? Karena Rasulullah takut sholat tarawih ini menjadi sebuah kewajiban. Oh gitu. Akhirnya beliau di rumah gitu. Jadi boleh sih melaksanakan sholat tarawih di rumah, silakan. Nah, jadi Kio, kalau kita lagi sakit nggak apa-apa di rumah. Ya, Pak Riko ya. Betul. Karena sayang sekali nih kalau kita nggak menambah amalan sholat tarawih di bulan suci Ramadan Ya. ini, karena hanya ada di bulan suci Ramadan. Ramadan. Benar Zaka? Kalau Zaka full nggak nih sholat tarawihnya? Full dong. Wede keren. Di masjid. Ya, di masjid. Oh, di Kalau masjid. sholat tarawihnya sendirian atau bareng ayah? Atau bareng mama? ayah. Bareng ayah berdua ya? Bertiga. Oh, sudah ya. Sama mama, ayah dan Zaka. Ya. Nah itu jadi Ada momentum juga tuh, jarang-jarang kan bisa sholat bareng sama keluarga di masjid, rame-rame sama keluarga kan, jadi momentum sholat tarawih jadi momen untuk bisa sholat bareng sama Berkumpul. keluarga kan. Gitu. Oke. Setelah ini kita mau bahas apa lagi? Lebih seru lagi, jangan lupa terus ikutin podcast kita. Dadah. Beberapa hal yang ingin kami sampaikan agenda kita hari ini. Yang pertama, ini kemarin khusus kelas 4 ya, 1 dan 4 kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka, sehingga ada namanya gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, insya Allah tahun depan kita akan laksanakan juga di kelas 3 dan kelas 5. Jadi kelas 2 dan kelas 5 ditambah, atau mungkin nanti kita berubah semuanya sesuai arahan dari Kemendikbud atau Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat, semuanya kita berubah dari kurikulum 13 menjadi kurikulum merdeka. Sebenarnya tidak jauh beda
dengan kegiatan yang sudah kita lakukan biasanya, anak-anak kita ya seperti tadi, anak-anak kita bisa menunjukkan apa hasil belajarnya lebih dari hanya sekedar nilai di rapor, Bunda. Yang ini mungkin harus kita apresiasi anak-anak kita dan kita singkirkan harapannya dengan kegiatan seperti ini, dan ternyata sejalan pemerintah juga berharap juga kita tidak lagi melihat hanya sekedar angka-angka di rapor, walaupun itu juga penting ya Bunda ya. Kembali lagi di Osana, obrolan santai anak-anak. Dan tentu saja masih bersama Bunda Rani dan Kio, dan ada Zaka. Dan Pak Riko tentunya. Bintang tamu spesial kita hari ini. Oke, tadi kita udah bahas nih terkait amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Tadi kita udah bahas tentang tarawih ya, Pak Riko. Terima kasih tadi sudah menjelaskan ke anak-anak bahwa salah satu amalan yaitu sholat tarawih itu tidak hanya dilaksanakan di masjid, tapi bisa juga kita laksanakan di rumah. Dengan kondisi mungkin kan sekarang lagi musim hujan kan, benar kan Kio ya? Betul. Nah, mungkin bisa kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Oke, kita lanjut lagi ya ngobrolnya. Enjoy dong, gimana nih Zaka? Gimana, kamu sehat Zaka? Sehat, oke. Nah, beneran ini ada satu topik menarik yang mau bahas ke kalian ya, ke Zaka dan Kio. Kalau subuh gimana nih? Kalian selesai sahur apakah langsung tidur lagi atau gimana nih? Beneran mau tanya Kio dulu. Sholat, Ya, sholat subuh kan. Nah, setelah sholat subuh tuh kamu ngapain aja? Ya mandi, habis itu siap-siap. Ada juga. Mandi sih. Bener nih. Iya. Oke. Siap-siap sekolah sudah disiapin. Ya, gitu aja. Kalau Zaka gimana? Kalau aku biasanya setelah sahur siap-siap berangkat sholat ke masjid. Wah, keren Pak Rajin Riko sekali. ya. Rajin sekali ke masjid. Pak Riko, ini kan kalau selesai sahur tuh kan kebiasaan nih kalau anak-anak muda nih ya, kalau zaman kita SD, zaman kita masih kecil kan, di waktu subuh itu kebanyakan kita melakukan perbuatan yang sia-sia ya Pak Riko. Gimana nih tips buat anak-anak kita supaya ketika selesai sahur tapi melakukan amalan-amalan yang mendukung menambah amalan atau pahala kita di bulan tersebut? Oke, terkait masalah sahur, Rasulullah sendiri sudah mengajarkan sebenarnya untuk berbuka itu silahkan disegera mungkin untuk berbuka. Tapi untuk sahur di bawah santai saja, diundur saja nggak apa-apa. Kalau kita sahurnya jangan sahur jam 3 atau jam setengah 3, nanti akan banyak waktu yang molor. Tapi lebih enak itu kalau sahur jam 4 atau jam 4 lewat. Jadi jarak antara sahur ke subuh itu nggak terlalu jauh. Jadi ketika selesai sahur kita masih bisa, benar kata Kio tadi, masih bisa mandi dulu untuk bisa siap-siap untuk melaksanakan sholat subuh. Nah itu mengapa sahur itu lebih enak diundurkan saja dibanding dengan berbuka. Kalau berbuka memang disegerakan. Oh gitu ya. Nah pertanyaannya nih buat Zaka, kamu sahurnya jam berapa Zaka? Biasanya jam 4. Jam 4 itu normal ya Pak? Normal. Kalau Kio? Setengah 4. Sampai kebagian setengah 4. Setengah 4. Nggak apa-apa juga Kio. Paling telat setengah 5. Tapi kalau di Lahat kan jadwalnya kan memang imsaknya itu jam berapa Pak Riko? Jam 50-an ya. 50 Jadi pas ya, kalau setengah 5 belum terlambat ya Pak Riko. Tapi ini sebagai ini aja deh, sebagai ya masukan aja, sebagai pengetahuan kita. Imsak itu hanya sebagai pembatas kita agar segeralah berhenti untuk makan. Bukan berarti kita berhenti di situ, bukan. Tapi segeralah berhenti. Karena hati-hati gitu ya Pak? Benar, kehati-hatian. Karena daerah-daerah kayak daerah Maroko itu mereka nggak ada imsak. Jadi batas mereka sahur itu ya sholat subuh, azan subuh.
Nah, itu batas mereka melaksanakan sahur. Jadi imsak itu di negara kita itu dijadikan sebagai kehati-hatian. Benar kata Bunda Rani, itu dijadikan sebagai kehati-hatian kita untuk segera selesai untuk melaksanakan sahur. Seperti itu. Iya, kalau dulu Bunda Rani tuh ngerasa kalau Benar. imsak itu jadwal berhenti makan. Oh, ternyata enggak ya. Enggak, justru di daerah luar tuh enggak ada Tapi lebih imsak. ke hati-hati ya. Lebih ke Rambu-rambunya hati-hatian, gitu seperti ya. itu, ya. Oh gitu Kyo, dan gitu Zaka. Jadi untuk waktu imsak itu berarti kita masih diperbolehkan untuk makan, Boleh. tapi lebih ke hati-hati. Benar. Ya, pemirsa. Baik, alhamdulillah pemirsa Abatasa TV, kita sudah mengobrol santai dengan Ya, Kyo santai dan sekali. Zaka hari ini. Zaka apa Zaka sih? Zaka. Zaka. Biar kedengaran suaranya ya. Dan alhamdulillah kita sudah banyak sekali mendengarkan ilmu ya dari hari ini kita dapatkan dari Pak Riko. Terima kasih Pak Riko. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, mungkin ada beberapa hal yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu ya, Zaka ya dan Kyo ya. Ya. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan program podcast perdana kita hari ini bersama Bunda Rani dan Kyo. dan bintang tamu kita ada Zaka dan Pak Riko. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Jangan lupa terus saksikan program-program menarik di Abatasa TV. Tentu saja ya, Kyo ya. Iya. Banyak sekali program-program menarik di Abatasa TV. Banyak banget. Banyak banget ya. Oke, sampai ketemu lagi. Kita undur diri. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.